Assalamualaikum. Ini dia Kampung Kakek, karya dari Guy Ernat, bagian ke-7. Ketika keluarganya datang Sabtu sore itu, mamanya Bayu yang memang paling kelihatan kaget. Bayu yang diharapkan lebih sehat, ternyata terlihat lebih rusuh. Segaris hitam tipis terpahat di bawah matanya, kurang tidur. Tapi bagaimana bisa tidur dengan tenang? Hampir setiap malam, Bayu mengalami hal-hal yang serupa. Kemarin malam memang tidak ada gangguan yang berarti. Gara-garanya adalah Pak Le kembali mengajak beberapa orang berjaga di depan rumah. Bayu sungkan dengan semua kebaikan orang-orang itu. Dia berniat ke P, bukan untuk merepotkan. P adalah kampung kakek ya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pagi tadi, sebelum keluarganya datang, Bayu sempat meminta maaf kepada Pak Le-nya karena justru jadi mengurus Bayu sampai gila-gilaan. Bayu sendiri tidak pernah sampai harus merepotkan orang sedemikian. Perasaan bersalahnya semakin dalam. Pak Le-nya membalas ringan saja sambil tersenyum. Selama masih hidup, kita akan selalu merepotkan orang yuk. Itu berarti kita juga siap untuk direpoti oleh orang lain. Itu kodrat kita. Kodrat kita bukan masalah kita manusia makhluk paling sempurna. Jadi sempurna tanpa sadar bahwa ada yang lain di sekitar kita, membuat kita jumawa. Pak Le-nya menyinggahkan sarung ke atas tumpukan baju kotor di tali sebelah rumah, menatap kembali kepada Bayu. Apalagi kita ini keluarga. Baik buruknya keluarga itu baik buruknya kita. Kita manusia ini bernilai dari seberapa jauh kita menghargai dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari yang terdekat, keluarga. Bayu merasa terenyuh. Bijaksana memang tak mengenal golongan, tak mengenal pekerjaan apa, tak mengenal kamu berasal dari mana. Ketika kamu bijaksana, bijaksana saja, tidak membutuhkan kategorisasi dan standar khusus. Dan orang yang mengatakan itu kepada Bayu justru orang yang mendambakan seorang anak untuk melengkapi keluarganya. 12 tahun jelas bukan waktu yang pendek untuk sebuah penantian. Di sisi lain, keputusan sudah dibuat. Kebetulan menyerta dengan absurd. 3 hari lagi weton Bayu akan diadakan Murwokolo. Wayang akan digelar di tengah lapangan. Pamong desa begitu saja menyetujui. Mungkin karena tahu peristiwa ganjil yang terjadi ketika bancaan, atau mungkin karena kakek adalah orang yang dihormati hingga tak perlu prosedur bertele-tele. Bisa juga karena desa itu merindu keramaian. Sudah lama tak ada tontonan atau tanggapan. Istilah orang P untuk acara yang ditonton orang banyak itu namanya tanggapan, yang menghidupkan desa. Rindu pada hiburan. Dan sebaik-baiknya rindu adalah jika bertemu. Murwokolo adalah lakon tua dari pewayangan Jawa dan Bali. Tak ada di Mahabharata atau Ramayana, namun mengakar kuat dalam tradisi Hindu Jawa Bali. Dari lontar tatwa dan pewayangan Jawa terkisah Batara Guru, pemimpin para dewata yang sedang naik wahananya atau tunggangannya, Lembu Nandini, melintas terbang di atas samudera bersama permaisurinya, Dewi Uma. Demi tak kuasa menahan syahwat, guru mengajak Uma bercinta di atas Nandini. Uma menolak karena tak sopan bersyahwat bebas, seperti hewan saja. Tapi karena nafsu sudah tak terbendung, sperma Batara Guru menyembur tak mampu ditahan. Sperma itu dibuangnya ke laut. Sperma itu menjelma makhluk ganas yang bertambah besar dan besar. Dia merusakkan dan makan segala yang ada di laut. Astagfirullah. Batara-batara dikirim memeranginya. Semua tumbang. Makhluk itu sebenarnya hendak protes. Dia mencari ayahnya. Batara Narada lalu mengatakan kepada makhluk itu untuk pergi ke Swarga Loka. Di sana ayahnya berada. Makhluk itu turut nasihat Narada dan terbang ke Swarga Loka.
Di sana dia bertemu guru dan mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Guru bertanya, "Siapa namamu?" Makhluk itu menjawab, "Bathara Kala. Dia hanya ingin diaku anak demi tidak merusak kahyangan." Guru menerima Kala menjadi anaknya, Bathara Kala. Kala meminta makan kepada ayahnya dan guru tidak mengizinkan memangsak kunyah semua manusia di bumi. Dia hanya boleh memakan anak-anak yang lahir Sukerta. Anak-anak yang lahir dengan kondisi bajang, tidak sempurna, keluarga yang aneh. Kondisi bajang tak selalu berarti anak tersebut cacat, tapi bisa jadi ketika kelahirannya tak baik menurut hitungan Jawa. Supaya tak dimakan oleh Bathara Kala, anak tersebut harus diruat Murwakala. Dan wayang digelar dengan lakon Murwakala dan dilakukan ritual khusus dengan tradisi Jawa. Selesai ruatan, anak tersebut dinyatakan bebas dari Sukertanya. Bayi yang lahir ketika matahari terbenam tergolong Sukerta. Istilahnya julung caplok. Tapi bukan hanya itu, kondisi kalung usus juga bukan kondisi yang membanggakan bagi seorang Jawa. Namun kakeknya menyarankan supaya bukan hanya Bayu tetapi Sara juga. Dua orang anak bersaudara laki-laki dan perempuan juga dianggap Sukerta. Kendana Kendini dalam tradisi Jawa kuno memiliki dua anak saja merupakan kondisi yang sial. Karena itu orang Jawa pada masa silam memiliki anak hingga ke-11. Sara yang sedari awal tak percaya hal-hal demikian jelas menolak keras. Tapi mamahnya melembutkannya. "Kamu kepingin Mas Bayu sehat kan, Sar? Cepat balik Surabaya ta? Sudahlah diikuti saja, wong ndak ada ruginya." "Itu menakutkan mah. Kalau aku diapa-apakan gimana?" Mbah Suroso kemudian maju mengatakan, "Tidak, Nduk. Ruatan Murwakala itu tidak seperti ruqyah atau semacamnya. Itu cara menjaga harmoni antara jagat gede dan jagat cilik." "Tahu jagat cilik paling kecil, Sara?" tanya kakek. Sara tidak menjawab. Kakek melanjutkan, "Jagat kecil itu diri kita ini, manusia, Masmu, Bayu itu. Dan jagat gede terkecil kamu tahu ndak? Semesta dalam bentuk yang paling sederhana." Sara menggeleng. Ya keluarga," jawab kakek. Dan Sara pun bersedia. Namun dari semua pembicaraan yang dilakukan di tengah keluarga itu, ada seseorang yang diamati oleh Bayu tidak mengatakan apapun, Pak Simon. Sementara itu di sisi lain, penjor-penjor sudah terpasang, tertata api dari sepanjang gapura masuk. Ramai berwarna-warni. Patok-patok rafia sudah berkotak-kotak di tepi lapangan. Beberapa hanya ditandai batu-batu sepelemparan, tanda bahwa nanti malam para pedagang akan menempati blok-bloknya dengan teratur. Entah siapa yang memberitahu, tapi para pedagang selalu tahu di mana ada tontonan. Biasanya nanti menjelang matahari sore, mereka sudah akan berdatangan, memasang dagangan-dagangan mereka dalam gerobak-gerobak bongkar pasang. Mereka para pencari untung yang menyerta di setiap acara-acara kampung, para penjual mainan anak-anak, kaos-kaos murah, jam, dan perkakas yang hanya bisa ditemukan di acara-acara tontonan mendadak. Permainan berbau anak-anak dari pancing-pancingan magnet, truk pasir, hingga tempat yang menyediakan kanvas sederhana dari styrofoam bergambar Garuda, Upin Ipin, Doraemon, atau Spiderman. Di sebuah halaman warga sebelah timur lapangan bahkan sudah datang istana angin. Anak-anak akan berlompatan di dalamnya. Ada penjual tahu petis, bakso, es, hingga sosis yang dibakar di tempat. Atau sekedar para pemain judi bandar kecil-kecilan yang biasanya ada di pojok-pojokan itu, pakai lampu templek. Sound system dan clear sudah terpasang, sekalipun wayangnya belum, mungkin akan dipasang menjelang sore. Posisinya disengaja tak berjajar dengan rumpun bambu di sisi barat, agar bisa ditonton dari depan dan belakang. Di sisi selatan dan utara, para pria nampak memasang janur-janur di pojok-pojok lapangan. Anak-anak kecil berlarian. Entah bagaimana ceritanya, hari itu bahkan sekolah-sekolah di P diliburkan. Dan benar saja, semua ikut senang. Dalang belum datang, tapi para pengrawit sudah datang sejak siang. Karena rumah Mbah Taji cukup jauh di atas lapangan, rumah Mbah Suroso lebih jauh lagi.
Maka untuk masak, bagi para pengisi acara diadakan di balai dusun yang hanya berjarak seratusan meter dari lapangan. Tanpa ada yang mengkomando, para perempuan datang dari kemarin malam, memasak rawon, ayam goreng, dan ceker. Mereka menyediakan masakan untuk para pria yang sudah melean atau berjaga dari kemarin sore, kerja bakti, membersihkan lapangan, memasang lampu-lampu, termasuk membersihkan jalan kampung dari ujung ke ujung. Buleknya tentu bagian yang sudah biasa bercampur dengan warga desa yang demikian. Yang menarik perhatian adalah Mama Bayu. Jelas bahwa mamanya tak berkarib dengan acara desa yang demikian. Tapi mamanya nampak berusaha untuk tidak diam saja menjadi mandor. Dia berupaya menyatu dengan warga desa dan mencoba akrab dengan para perempuan itu. Tidak sulit, karena warga desa di situ yang ramah dan terbuka, bahkan menganggap mama seperti keluarga sendiri. Walaupun kalau dilihat sekilas tetap nampak aneh dan berbeda. Ayahnya memutuskan untuk cuti 1 minggu dari kantor supaya bisa menemani anaknya tanpa persiapan apapun, sehingga dia harus meminjam pakaian Pak Lek Buadi untuk dikenakan sebagai baju ganti. Mamahnya pun demikian. Sarah yang kebingungan karena tidak ada pakaian anak perempuan yang pas dipakainya, pakaian Deno, jelas kedodoran kalau dipakai oleh Sarah yang ceking tinggi seperti tiang listrik. Akhirnya, kemarin siang bersama Deno, dia berangkat ke P2 untuk belanja pakaian-pakaian yang bisa dipakai selama berada di P. Di sisi lain, Sarah bersenang-senang karena seminggu ini diizinkan oleh ayahnya untuk tidak ke sekolah. Kebetulan memang di Surabaya sekolah Sarah masih libur bergantian semester. Tapi sebagai siswi yang aktif berkegiatan di sekolah, ada aja acara masuk sekolah, entah untuk ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah yang lain. Ayah duduk di ruang tamu bersama dengan beberapa orang untuk totalan kebutuhan acara hari itu. Bayu sendiri sedari pagi tidak bisa anteng. Dia bolak-balik dari kamar mandi rumah atas ke rumah bawah, tapi kelihatan bingung mau ngapain karena tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan. Paling dia membenamkan dirinya dalam bacaan novelnya. Dia berusaha untuk mencari tempat yang tenang, tapi tetap bisa melihat orang banyak karena tidak berharap ada hal-hal aneh yang dialaminya. Tapi jelas bahwa sekalipun berusaha membaca, Bayu tidak benar-benar bisa tenang. Sarah apalagi, dia pontang-panting dari rumah atas ke rumah bawah, lanjut ke balai desa. Ada saja yang dikerjakan, mungkin juga untuk mengisi ketidaktenangannya, mulai dari ikut bapak-bapak merangkai janur, ikut memasang kursi, bahkan mencangkuli rumput bersama bapak-bapak yang ada di situ. Atau rela untuk diminta berkali-kali ke pasar, membelikan perintilan-perintilan kebutuhan dapur. Yang jelas gadis muda itu tidak berhenti berputar seperti kincir. Bapak-bapak dan ibu-ibu kampung jelas lebih akrab dengan Sarah, karena gadis itu lebih mudah ngobrol dengan banyak orang daripada kakaknya. Bahkan ada yang sesumbar, "Masnya seperti Piyayi ya, adiknya penggarokan." Penggarokan itu tidak bisa tenang, tak bisa diatur, bertingkah laku bebas tanpa batasan. Dan bisa diduga, Sarah lebih senang disebut seperti itu. Untung ada Denok yang menemani Sarah kemana-mana. Keduanya sudah langsung akrab, yang menambah penilaian orang kepada Sarah semakin menyenangkan. Denok yang selama ini gadis pendiam, bisa tiba-tiba terbuka itu dengan Sarah. Para pemuda desa jelas menikmati kehadiran Sarah. Bahkan mereka mengatakan supaya Sarah pindah ke situ saja. Nanti diajak mancing, jalan-jalan ke hutan, ke Gunung Kak, biasa mencari perhatian. Ayah membawa sebuah kursi lipat mendekati Bayu yang sedang membaca di sebelah rumah kakek. Dia meletakkan kursinya di sebelah Bayu, menepuk pundak si sulung. "Sunatanmu kemarin kalah besar sama acara ini. Bisa-bisa kawinanmu saja kalah sama acara ini. Ini udah kayak acara bersih desa besar-besaran yuk." Bayu memandang ayahnya nanar. "Maafkan Bayu ya, sampai merepotkan seperti ini. Ayah pasti keluar biaya banyak untuk ini semua." Jangan ngomong begitu anak muda. Itulah orang tua. Kalau untuk anaknya apapun pasti dilakukan. Ayah lebih mending keluar uang daripada lihat kamu sakit-sakitan. Makanya rokoknya juga dikurangi ya, kalau bisa berhenti yuk. "Aku selama di sini berhenti rokok sama sekali loh ya. Nggak tahu ya,
Apa ya masalah ini membuat Bayu sampai gak kepikiran merokok atau gimana? Kalau nanti kembali ke Surabaya merokok lagi, ya ampunilah. Bayu tertawa. Ayahnya pun ikut tertawa. Pokoknya jangan sampai mamamu cerewet gara-gara rokokmu itu. Apalagi kalau masih belum sehat begini. Berhenti dulu lah. Ayah dulu katanya juga merokok ya. Aku dapat cerita dari Pak Le. Iya, sampai mamamu itu ngomel dari utara ke selatan, terutama pas kamu udah lahir. Sang pria besar itu memandang kepada yang kecil, anak kesayangan mama. Widih, mana ada, Sarah tuh kesayangan, apa-apa dibiarin. Hi, Sarah itu bukan dibiarin sayang, tapi emang gak mau dibilangin. Tapi ya selama aman ya gak apa-apa, kan masih dalam pantauan orang tua. Selama orang tua tahu ya gak apa-apa. Tapi dia itu luar biasa loh ya. Gak di Surabaya, gak di P, dia itu gampang banget dapat temen. Ketemu sama siapa aja itu kayak ada aja yang ngomongin. Anak kan beda-beda yuk. Kalau dia disuruh diam tenang kayak kamu mana bisa. Buat ayah sama mama, yang penting keluarga itu rukun. Itu paling penting lah. Tapi beneran kok ya, kalau misalnya ada perang gitu, kami disuruh sama-sama maju. Aku pasti udah mati duluan. Dia kayak lakon, mati paling belakangan. Loh, mati paling belakangan dan cerewet minta ampun. Kalau jadi hantu gitu dia hantu paling penasaran. Siapa saja diganggu. Keduanya tertawa. Tapi aku gak yakin dia bisa sebebas itu kalau gak ada kamu. Kamu itu kan panutannya dia sebenarnya. Sayangnya dia sama kamu itu luar biasa loh yuk. Sayang banget. Lah dia yang nyuruh ayah sama mama nanyain kabar kamu terus kok. Tiap hari adikmu itu selalu minta update kabar. Gimana Mas Bayu sekarang? Gimana sekarang? Kami juga mana tahu bakalan jadi kayak gini. Uang dihubungi aja susah sinyal. Maafkan Bayu ya. Berhenti minta maaf yuk. Kita hadapi ini bersama-sama. Berapa ya habisnya buat acara ini semua? Adalah, tapi ndak besar banget kok yuk. Dan kamu terima kasih sama Opa Simon. Sebagian acara ini yang biayai juga beliau. Beliau bahkan untuk membiayai semuanya. Yo ayah gak enak, akhirnya ya kami 50-50, nanti totalan belakang. Opa Simon sampai gak ikut pulang ya, bertahan di sini. Itu artinya kamu itu penting buat kami semuanya. Tapi lagian kan tokonya Opa itu udah ada pekerja-pekerja yang jaga. Beliau itu kan tinggal menikmati hidup yuk. Kapan hari diajak Tante Ratna untuk ikut ke Palangkaraya. Tapi ya Opa memilih tetap di sini. Tahu alasannya? Apa ya? Biar bisa nemeni cucu-cucunya di sini. Ya kamu sama Sarah. Wah, gila segitunya ya. Opa itu udah kayak orang tua kedua buat ayah yuk. Kalau bukan Opa yang dulu nyekolahkan, muliakan, mana bisa ya jadi seperti sekarang ini. Tante Ratna itu gak menikah ya. Ayah sama Tante Ratna itu tuaan siapa sih? Tua tante lah, beda 8 tahun sama ayah. Dia itu udah 59 sekarang, tapi emang gak menikah. Gak tahu ya. Tapi ya di sana punya banyak anak angkat kok. Nyekolahkan anak-anak begitu buat merawat dia kalau tua nanti. Wong katanya udah tidak akan balik ke Jawa kok. Lah ini Opa Simon kemana ya? Gak tahu. Tadi keluar dari pagi. Kok gak kelihatan ya? Kalau kamu gak tanya ya juga gak akan perhatian. Lalu ayahnya berdiri dan mengambil lagi kursinya. Ayah mau cari Pak Lemu dulu ya. Katanya Pak D dan bude-budemu mau datang. Tapi kok belum kelihatan. Jangan lupa, nanti jam 3 kamu dan Sarah diajak keliling sama Mbak Suroso untuk keliling desa dan tanam sajen. Bayu mengangguk dan menatap ayahnya pergi. Yang aneh adalah sejak keluarganya datang, perlahan-lahan memar Bayu mulai perlahan-lahan sembuh, menyisakan ruam kemerahan saja. Dan selama mereka berada di sini, Bayu tak pernah mengalami gangguan apapun. Hal itu yang menjadikan Sarah semakin tidak yakin pada yang begini-beginian. Dia menganggap bahwa apa yang dialami kakaknya kemarin itu sebenarnya cuma karena kangen ketemu sama keluarganya. Sarah bahkan menyebutnya anak mbok-mboken. Bayu sendiri tidak bisa meyakinkan Sarah karena memang tidak bisa memberikan bukti apapun. Jika ditanya kejelasannya, Bayu juga tidak benar-benar mengerti. Bayu bahwa mulai mempertanyakan apa yang dia lihat memang sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya Bayu yang mengalami hal itu. Bagaimana menjelaskan kesurupan yang terjadi ketika bancaan?
Lalu apa yang dilihat bulenya? Tapi ketika keluarganya datang, tiba-tiba semua seperti hilang begitu saja. Dia bisa tidur tenang beberapa hari ini. Itulah kekuatan dari keluarga. Bersambung, nantikan kelanjutannya ya, hanya di Tony FS. Terima kasih, gue Ernald selaku penulis dari kisah Mas Bayu. Dan tentunya makasih buat teman-teman yang udah mau menyimak sejauh ini. Makasih banyak ya teman-teman. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum.